Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansan di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys, kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin dan what a days guys. What a day, kita melihat 24 jam terakhir volatilitas itu luar biasa tinggi. Dan pergerakannya itu liar banget guys. Kemarin kita sempat mendapatkan semacam bull trap yang sangat luar biasa meyakinkan. Kemudian tiba-tiba kita dibanting lagi ke bawah dan kita jebol dan sempat membentuk lower low baru guys. Oke, kita bakalan bahas kira-kira apa yang sedang terjadi dan kira-kira untuk ekspektasinya berapa waktu mendatang apa yang bakalan terjadi. Namun sebelum itu, kita bakalan mulai dari market cap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 907 billion dollar atau turun sekitar 7,53%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 18.269, Ethereum 1.304, BNB 315, kemudian XRP 0,38, Cardano 0,36, Dogecoin 0,08, dan Polygon Matic berada di urutan ke-10 dengan harga 0,96 dolar. So, per hari ini kita melihat market rata-rata dalam keadaan merah, penurunannya ranging antara 2% hingga kurang lebih belasan persen. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, karena pergerakan yang luar biasa volatil dalam 24 jam terakhir, kita melihat lagi-lagi ada sekitar 350 traders yang ke liquid guys, dengan total value sebesar 756 juta dolar, dan ini merupakan angka yang sangat tinggi dan mungkin yang tertinggi ya selama beberapa bulan terakhir. Jarang-jarang kita melihat ada likuidasi sebesar ini, terlebih lagi untuk nominal tradersnya guys, ada sampai 350.000 traders. Dan dua exchange terbesar yang melakukan sumbangsi paling besar itu adalah Binance dan juga FTX. Sekali lagi, ini udah saya pesankan beberapa hari yang lalu guys, ketika volatilitas setinggi ini, pastikan kalian jangan memakai leverage yang terlalu tinggi, mainnya aman saja guys. Kalau misalnya kalian tetap nekat untuk trade, saya lebih prefer gitu ya, atau saya lebih sarankan kalian untuk sekarang mungkin kalaupun mau masuk ke market itu spot aja deh, nggak usah pakai futures, nggak usah leverage, karena pergerakan yang bakalan sangat volatil dan menurut saya ini belum akan selesai guys. Kenapa? Kita masih menghadapi midterm elections di Amerika Serikat. Kemudian yang kedua, besok masih kita akan melihat data CPI yang bakalan dirilis di Amerika Serikat. So, kalian jangan sampai terlena gitu ya. Menurut saya ini belum akan selesai. Pergerakannya mungkin masih akan liar selama beberapa hari ke depan. Jadi kalian harus tetap stay safe gitu ya. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini lagi-lagi mengingatkan kita guys untuk selalu melakukan diversifikasi aset, oke, seyakin apapun kalian dengan exchange kalian. Karena FTX itu holds withdrawal atau menyetop withdrawal mereka. Saya nggak tahu apakah sekarang sudah bisa dilanjutkan atau tidak. Untuk teman-teman yang mungkin udah ada pakai FTX, mungkin bisa kasih komentarnya di bawah apakah kalian sudah berhasil untuk withdraw kalau memang kalian mencoba, atau kalian masih belum bisa melakukan withdrawal. Karena sepertinya FTX sedang menyetop withdrawal, nggak bisa melakukan withdraw sama sekali. Dan ini tentunya akan sangat mengkhawatirkan, terlebih lagi kalau misalnya kalian menaruh semua aset kalian di dalam FTX gitu. Ini juga yang selalu saya pesan, kenapa saya sering sampaikan guys, kalau kalian lagi investasi di kripto, pastikan kalian tidak menaruh semua aset kalian ke dalam satu buah platform. Sebesar apapun exchange-nya, kita nggak tahu yang terjadi di belakang layar. Kita melihat FTX selama ini baik-baik saja, tapi dalam kurun waktu beberapa hari kita bisa melihat perubahan yang sangat signifikan. Bahkan si Sam Bankman-Fried-nya itu masih 1-2 hari belakangan masih nge-tweet dan menenangkan para nasabahnya gitu ya, investornya, dan mengatakan aman, kita aman, nggak ada masalah gitu. Tapi dalam kurun waktu 24 jam tiba-tiba kita melihat apa yang terjadi liquidity crunch, orang-orang berebut untuk withdrawal keluar dari FTX, dan sekarang FTX sepertinya harus menyetop withdrawalnya. Oke? Dan kalau misalnya kita perhatikan, penyebab kenapa kita tiba-tiba ngepump semalam itu ke kurang lebih area 20.500 sampai 600, itu karena si CZ Binance menyatakan bahwa mereka siap untuk membeli FTX secara keseluruhan, diakuisisi gitu. Dan tentunya untuk keselamatan investor gitu ya, untuk keselamatan para nasabahnya. Tapi ya ini
masih belum benar-benar diakuisisi ya guys. Oke, karena ada statement di sini. This afternoon, FTX asks for our help. There is a significant liquidity crunch to protect users. We signed a non-binding LOI intending to fully acquire FTX and help cover the liquidity crunch. We will be conducting a full DD in the coming days. Jadi ini dia sampaikan di tanggal 8 November kemarin bahwa karena ada permasalahan likuiditas di FTX, maka Binance menawarkan untuk melakukan akuisisi dan membantu terhadap masalah likuiditas tersebut. Tapi ini belum benar-benar akan terjadi guys. Oke, mereka akan melakukan due diligence dulu atau mereka akan cek dulu. Oke, apakah ini masih worth it untuk dibantu gitu ya, mungkin dari segi balance sheet-nya dan sebagainya, apakah ada masalah yang lebih dalam daripada sekedar liquidity crunch. Kalau misalnya nanti sudah benar-benar deal dan diakuisisi, itu ya baru mungkin akan terjadi. Tapi untuk sementara ini belum done deal guys. Jadi ini masih istilahnya CZ menyampaikan gitu ya, bahwa mereka bersedia untuk membantu, tapi mereka harus due diligence dulu, harus ngecek dulu. Yang sebenarnya permasalahannya itu di sebelah mana? Apakah masih worth it untuk dibantu? Apakah masih bisa dibantu? Kalau misalnya jawabannya tidak, ya mereka tidak akan akuisisi FTX. Karena nggak perlu gitu guys, ngapain? Mereka juga udah punya exchange terbesar di dunia. Gitu kan? Jadi itu yang sedang terjadi. Dan itu membuat market kemarin berdua nge-pump, tapi tiba-tiba di-dump lagi luar biasa kencang. Dan tadi pagi kita melihat Bitcoin sempat menyentuh lower low baru 17.000 kalau tidak salah. Jadi itulah yang terjadi dalam 24 jam terakhir. Sebelum kita masuk ke chart, untuk kalian yang masih pengen gitu ya untuk nge-trade di semua aset kelas yang sekarang lagi-lagi sedang sangat volatil, pastikan kalian punya account MiTrade, karena di sini kalian bisa akan trade di semua aset kelas, baik di forex, komoditas, saham, indeks maupun kripto, semuanya bisa kalian lakukan di sini. Dan kalau misalnya kalian mendaftar dengan link yang ada di kolom description box di bawah ke MiTrade, kemudian kalian deposit minimal $50 plus kalian aktif trading. Ketika dinyatakan valid oleh tim MiTrade, maka saya akan kirimkan reward berupa Rp200.000 plus ada 15 ebook yang akan saya kasih. Di dalamnya ada berisi ebook mengenai investasi, trading, dan cara mengelola uang yang kalau dinominalkan juga berjumlah jutaan rupiah. Jadi tunggu apa lagi? Kalau misalnya akan tertarik, bisa aja langsung klik link ada di kolom description box di bawah. So, itu adalah beberapa data dan berita hari ini pengen saya sampaikan untuk kalian guys. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin dan kita bakalan bahas kira-kira apa yang sedang terjadi secara teknikal. Ini yang tadi saya sampaikan guys. Kita tiba-tiba nge-pump, oke. Kemudian dumpnya luar biasa besar, itu hanya dalam satu candle 4 hour loh guys. Jadi ini yang menurut saya menyebabkan banyak sekali likuiditas terjadi satu candle ini. Oke, karena kita zigzag pergerakannya, jadi baik yang short maupun yang long itu harusnya sama-sama kena gitu. Nggak ada yang menang di sini. Dan di video semalam sebenarnya saya sampaikan bahwa saya pribadi mencari peluang untuk short ketika kita mendapatkan retest ke sekitaran area 20.100 sampai $20.000. Tapi memang kita sempat break lagi di atas area tersebut. Namun pada akhirnya kita kemudian ngedump dan sekarang kita udah berada di sekitaran area 18.200. Tadi sempat menyentuh ke sekitaran 17.500. Apakah itu lower low? Kita bisa cek. Sepertinya masih kurang lebih sejajar ya guys, 17.500. Ini chartnya Coinbase, nggak tahu di exchange lain apakah ada yang sempat menyentuh ke lower low baru, tapi pada intinya sekarang kita berada di sekitaran area 18.200-an. Jadi what's next gitu kan, what's next? Untuk sementara tentunya dengan ada pergerakan seperti ini, di mana kita melihat selling pressure yang luar biasa kencang gitu ya, maka yang saya expect terjadi berikutnya adalah hal semacam ini guys. Kita mungkin bisa aja mendapatkan semacam konsolidasi terlebih dahulu, oke? Karena memang kita melihat indikator RSI sudah menunjukkan area yang super oversold guys. Bahkan kita sempat menyentuh ke angka 15. Dan kalau kita zoom out gitu ya, itu jarang banget kita sentuh, oke? Nih kalian bisa lihat, ini adalah area RSI yang setiap kali kalau kita menyentuh ke area di sini, itu biasanya kita akan mendapatkan semacam bounce gitu guys. Di sini juga sama kalau kalian perhatikan, di sini juga sama, ya kan? Ini adalah area-area yang sangat ekstrim. So, untuk sementara tentunya saya bisa expect Bitcoin mungkin akan bermain di sekitaran area di sini terlebih dahulu. Antara yang pertama kita bisa aja untuk jemput stop loss dulu di sekitaran sini, kemudian kita akan mendapatkan semacam konsolidasi. Oke, sebelum pada akhirnya kita down. Atau kita akan mendapatkan konsolidasinya sekarang mungkin merangkak naik ke sekitaran area 18.700 sampai $19.000. Baru dari sini kita akan kemudian start lagi drop ke bawah.
Nah, kalau misalnya kita bicara soal area support and resistance, maka kita bisa temukan bahwa sekarang sebenarnya kita sedang berada di titik support terakhir, guys. Di sekitaran 18.000 itu titik support terakhir. Sebenarnya support yang lebih kuat itu adalah di sekitaran area 18.500 gitu ya. Jadi kita sekarang sudah berada di bawah area major support tersebut. Maka dari itu tentunya kita bisa jadi aja ngeflip area ini kembali menjadi resistance. Dan saya rasa penurunan yang terjadi di sini belum selesai harusnya gitu ya guys. Dan kalau untuk saya pribadi, saya expect probability yang paling tinggi senario berikutnya terjadi adalah kita mendapatkan satu lagi push ke sekitaran area 19.000 di sini. Oke, mungkin untuk menjemput ke beberapa area. Selain di situ merupakan area resistance, tentunya di sini juga kita akan ketemu dengan area Fibo 0,5, dan dari sana kalau ternyata kita membentuk semacam trend line gitu ya, ini juga bisa kembali menjadi short setup. Oke. Kalau misalnya kalian belum sempat masuk di sini, dan ini memang agak sulit untuk kita carikan setup ya, karena pergerakannya sangat liar gitu ya, volatil banget. Kita membuat semacam V-shape di sini tapi terbalik. Dan kalau misalnya kalian belum sempat short, belum sempat masuk, ya mungkin ini bisa menjadi peluang berikutnya untuk kalian yang masih pengen mencari peluang untuk short setup. Dan targetnya minimal gitu ya adalah kembali ke area low terakhir di 17.500. Kalau itu jebol, maka kita kemungkinan akan menuju ke next area yang udah kita pernah bahas di video beberapa minggu yang lalu. Next target menurut saya terdekat adalah di sekitaran area 16.300 sampai 16.000 dolar, karena kalau kalian cek di sekitaran daily chart, maka kalian akan temukan itu juga adalah semacam area minor support. Kalau kalian perhatikan di sini. Oke, kenapa di sekitaran area tersebut? Pertama, kalau kalian perhatikan ini adalah 16.300 sampai 16.000, sebelumnya menjadi area support yang sangat kuat, sebelumnya juga resistance. Di sini kalau kalian zoom out lagi, maka kalian akan temukan juga hal yang sama di sini. Area 16.000 juga sebelumnya merupakan area yang sangat kuat di sini, dua kali resistance. Oke, 16.400 di sini juga sama, 16.300 di sini juga sama. Jadi itu adalah next area yang menurut saya akan sangat signifikan gitu ya bagi Bitcoin. Kalau misalnya itu juga jebol, ya kita akan mungkin ya dengan sangat cepat menuju ke target sekitaran 12.000 atau 13.000 dolar. Mungkin itu akan bisa menjadi penahan yang cukup kuat harusnya gitu guys ya. Untuk 16.000 dolar dan 16.300 ini menurut saya hanya minor support gitu ya, walaupun saya melihat ada chance bahwa kita akan mendapatkan at least semacam bounce dari sini, tapi kalau ini ya bukan sebuah support yang terlalu kuat menurut saya. Kalau ini sampai jebol, maka nextnya kita akan ketemu di sekitaran area 12.000 sampai 13.000. Nah, ini yang menurut saya akan menjadi area yang sangat kuat dan kemungkinan besar kita bakalan bisa mendapatkan major support. Oke. Dan dari order booknya juga kita memang melihat di sekitaran area 12 sampai 13.000 itu banyak sekali orang-orang yang udah ngebid gitu ya, menunggu untuk membeli. Dan kalau misalnya kita nyampe ke sana, ya selamat gitu ya untuk kalian-kalian yang sudah menunggu di sekitaran 12 sampai 13.000. Kalian harusnya bakalan kejemput. Nah, pertanyaan berikutnya adalah tentunya kalian sebagai investor, apa yang akan kalian lakukan sekarang gitu ya. Karena biasanya gitu ya, orang-orang itu selalu berkata, saya tunggu di 12 kok, saya tunggu di 13. Tapi ketika dikasih 12-13, mereka malah kayak ragu lagi, waduh, bakal turun lagi nggak ya? Tunggu lagi deh. Mungkin di 10.000 saya baru masuk, mungkin di 9.000, 8.000, dan seterusnya. Saya cuma pengen ingatkan, oke, kita sudah dekat dengan area bottom bear market menurut saya, dan kita nggak tahu persis bottomnya bakalan di sebelah mana. Kalau kalian memang sudah mempunyai planningnya dan memang sudah kejemput, ambillah kesempatan itu guys, oke? Ambillah kesempatan itu. Kenapa? Gini, kalau misalnya drop sampai 12 dan 13 yang merupakan target kalian, dan kalian masih ragu untuk masuk gitu ya, kemudian kalian bilang, kok saya tunggu aja di 10.000 gitu ya. Dari 13.000 kalian nggak masuk nih, kalian tunggu ke 10.000. Itu hanya ekstra kurang lebih 20% guys. 20% saja. Dan kalian meresikokan ketinggalan kereta sebanyak berapa? Kalau saja kita sampai all time high saja, anggap saja buruk-buruknya kita nggak melihat all time high baru lagi deh, kita cuma jemput ke all time high. Itu peluang cuannya 420% guys. Oke? 420%. Apakah sebanding resiko yang kalian ambil untuk kalian greedy gitu ya, pengen lebih murah 20%,
Oke, atau kalian anggap mau sampai 8.000 deh gitu ya. Itu cuma kurang lebih 40%. Oke. Kalau kalian greedy dan kalian bilang, udah deh kok saya nggak jadi masuk di 12, saya masuk di 8.000 aja. Kayaknya kata orang sih bakalan ke 8.000 gitu. Sekali lagi, seberes apapun kalian, masih akan ada orang yang lebih beres dari kalian. Saya yakin. Sampai turun sampai berapapun harganya, akan ada yang selalu mengatakan ini akan jatuh lebih dalam. Jadi saya cuma pengen pesan, kalian kalau sudah punya planning, eksekusilah plan tersebut. Oke, jangan sampai kalian mendengar terlalu banyak noise di luar, karena bisa jadi mereka juga salah gitu. Bisa jadi kalian yang benar. Who knows gitu kan. Kalau saya pribadi, saya udah sering sampaikan yang saya lakukan adalah simple. Saya melakukan dollar cost averaging. Setiap saya melihat Bitcoin ketemu dengan area major support, ya saya up lagi porsi dollar cost averaging-nya. Jadi mungkin orang sebutnya weighted dollar cost averaging. Ketika harganya ya mungkin menurut saya agak sedikit terlalu tinggi, saya tetap melakukan dollar cost averaging, tapi mungkin porsinya saya kecilin. Tapi ketika kita masuk ke area major support lagi, ya saya naikin lagi porsinya gitu. Jadi itu yang saya lakukan dan menurut saya itu yang terbaik bagi saya untuk menjaga mental saya dan saya bisa hold sampai jangka panjang. Nah, apa jawabannya untuk kalian? Tidak ada yang tahu, kalian yang tahu sendiri. Saya sering sampaikan bahwa kalian harus gitu ya, membuat sebuah plan, apapun plannya gitu ya, supaya kalian bisa nge-hold jangka panjang. Oke, kalian mau lakukan dollar cost averaging kayak kalian mau lump sum kayak terserah kalian gitu ya. Yang intinya saya pengen pesan orientasinya harus jangka panjang gitu ya. Kita sekarang sedang berada di area bottom bear market. Dan kalau misalnya kalian ketinggalan kereta, itu yang paling sakit menurut saya. Bukan kalau misalnya kalian buy di sekitaran 16.000, kalau lalu drop lagi ke 10.000, itu menurut saya udah nggak seberapa gitu guys. Kalian sudah melewati drop dari 69 ke 18.000. Kenapa kalian harus panik ketika kalian masuk di sini dan dia drop lagi ke 10.000? Itu semua secuil doang gitu. Risk and reward-nya tuh nggak sebanding, jauh banget. Apalagi kalau kita misalnya ke all time high baru, mungkin ke 100.000, 150.000. Apakah kalian masih akan peduli kalau kalian beli di 16.000, beli di 12.000, beli di 10.000? Saya rasa kalian nggak akan peduli lagi. Kalian udah ongkang-ongkang kaki, senyum-senyum aja ketika kita sudah di all time high baru. Gitu ya. Jadi itu yang mau saya sampaikan untuk video hari ini guys. Untuk sementara tentunya senario yang tadi saya sampaikan menurut saya mempunyai probability paling tinggi untuk terjadi, yaitu kita membuat dua wave gitu ya. Kemudian dari sana mungkin kita baru akan mendapatkan area lower low lagi yang baru. Invalidasinya adalah tentunya kalau misalnya tiba-tiba kita melihat semacam pump lagi yang terjadi kemarin gitu ya. Mungkin modelnya lebih ekstrim lagi seperti ini V-shape recovery gitu ya. Kemudian kita membuat ada konsolidasi di sekitaran sini, maka ini adalah sebuah berita baik. Kenapa? Karena berarti kita bisa aja kembali ke fase bullishnya. Tapi ini bukan berarti kita udah ketemu bottom bear market ya. Bisa jadi kita hanya melanjutkan relief rally-nya dari sini. Ini akan mengubah pandangan saya gitu guys, dari yang bearish menjadi bullish. Tapi sebelum hal-hal tersebut terjadi, saya tentunya pandangannya masih akan lebih ke arah bearish gitu ya, dan saya mungkin akan tetap mencari peluang untuk short. So, itu aja sih yang perlu saya sampaikan untuk video hari ini guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat video hari ini dan kita bakalan ketemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.